Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sinan Musfiki sebagai fasilitator calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Yang saya hormati Bapak Agung Triyono sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bustan Ilhami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan mempraktikkan praktik coaching supervisi akademik bersama dengan Bapak Sugianto. Beliau ini adalah guru matematika dari SMA Negeri 1 Pagerbarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sugianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Bustan. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik sekali dan terima kasih kesempatannya pada kali ini. Dan Pak Bustan sendiri apa kabarnya? Pak, alhamdulillah saya baik dan sehat Pak Sugianto. Oh ya Pak Sugianto, Bapak ternyata mendapatkan jadwal supervisi pembelajaran dengan saya ya Pak? Alhamdulillah sesuai dengan jadwal saya mendapat jadwal supervisi besok hari Senin karena memang bertepatan dengan ada jam saya itu ngajar hari Senin di kelas 11.3 Pak. Di kelas 11.3 ini Pak? Wah, bagus sekali Pak. Bapak ini saya lihat sudah sangat siap ya Pak dengan modul ajar yang sudah Bapak siapkan. Apa boleh saya lihat Pak dulu modul ajar yang telah Bapak siapkan? Tentu saja boleh Pak. Dan itu modul ajar yang sudah saya buat untuk kegiatan pembelajaran. Modul ajar milik Pak Sugianto ini sudah saya lihat tadi sudah cukup bagus dan lengkap ya Pak. Saya sangat salut dengan Bapak, dengan kinerja yang Bapak lakukan ya. Sebelum kita lanjut nih Pak dalam pra-supervisi ini, bisa sedikit disampaikan Pak, apa sih yang Bapak harapkan dari kegiatan kita hari ini Pak? Baik Pak Bustan. Jadi tujuan yang saya harapkan dari kegiatan kali ini itu saya mau memastikan terkait persiapan saya tentang apa yang telah saya buat agar mampu saya implementasikan dan saya terapkan di kelas dengan baik gitu. Jadi ini akan membuat kelas saya menjadi lebih aktif dan lebih bersemangat tentunya ketika pembelajaran matematika, karena selama ini pembelajaran matematika itu kan anak itu menganggap pembelajaran matematika itu sebagai momok Pak. Gitu. Nah ini saya ingin agar anak itu lebih bersemangat lagi untuk menerima pembelajaran matematika. Oh begitu ya Pak Sugianto ya. Jadi Pak Sugianto itu ingin memastikan kesiapan Bapak dalam mengajar, terus nanti serta bagaimana mengimplementasikannya dalam mengajar. Bapak sangat kreatif sekali dan hebat Pak. Jadi dengan adanya persiapan yang semacam ini, dengan adanya modul ajar untuk persiapan pembelajaran nanti, jadi saya lebih yakin dan percaya diri Pak untuk memulai pembelajaran. Nah, sejauh ini apa yang Bapak telah siapkan Pak dan yang baik menurut Pak Sugianto dalam mengajar? Ya, jadi persiapan administrasi tentunya ya, persiapan administrasi untuk mengajar. Di sana nanti meliputi adanya KALDIP, kalender pendidikan, program tahunan, kemudian ada program semester, terus ATP, modul ajar, dan tentunya di sana nanti juga terdapat evaluasi pembelajaran dan penilaiannya. Selain itu, dalam pembelajaran saya menggunakan
model pembelajaran PBL, Pak. Apa itu Pak, PBL, Pak? Problem Oh, based learning. problem based learning. Nggih. Itu seperti itu. Oke. Wah, nampak sudah sangat bagus dan kreatif sekali itu ya Pak ya. Semua dokumen administrasi mengajar ini sudah disiapkan dengan baik. Kemudian nanti apa Pak, topik atau materi pembelajaran yang akan Bapak ajarkan nanti di kelas? Ya, baik. Jadi dalam pembelajaran kali ini kebetulan itu topiknya itu matriks. Nah, nanti untuk pembelajaran besok hari Senin itu pada materi penjumlahan matriks. Jadi operasi penjumlahan matriks gitu. Saya rasa itu, Pak. Oh, begitu ya Pak. Berarti Bapak akan mengajar tentang materi matriks ya Pak ya? Iya. Kemudian apa Pak tujuan pembelajaran yang Bapak ingin peroleh nanti ketika pembelajaran berlangsung dari CP atau capaian pembelajaran yang Bapak sampaikan? Ya, jadi kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan capaian pembelajaran itu nanti diharapkan anak itu mampu melakukan operasi matriks khususnya pada operasi penjumlahan matriks dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Tujuan pembelajarannya sudah cukup jelas ya Pak ya, terlihat sesuai dengan konsep pembelajaran yang baik dan juga aktif. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi melalui tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, nah bagaimana proses pembelajaran yang Bapak akan terapkan di kelas Pak, agar menjadi aktif sesuai yang Bapak akan harapkan tadi? Ya, jadi dengan tujuan tersebut yang ingin saya capai nantinya dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, yang mana itu nanti dipadukan dengan LKPD online yaitu menggunakan lab worksheet sebagai LKPD online. Nah, seperti biasanya untuk tahapan pembelajarannya ya dimulai dari pendahuluan, doa gitu, terus menyiapkan kesiapan anak atau peserta didik. Biasanya saya melakukan dengan meminta anak untuk melihat kondisi sekitar kelas, lingkungan kelas, apakah sudah bersih atau tidak. Kalau misalnya belum bersih, anak diminta untuk melihat kolongnya apakah terdapat sampah atau tidak. Nanti bersama-sama dibersihkan, dibuang. Kemudian setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Dan kemudian saya berikan sebuah istilahnya suatu permasalahan nanti yang harus dikerjakan anak, yang harus dicari solusinya. Nah, permasalahan itu nanti diselesaikan secara kelompok Pak, karena pembelajaran kali ini saya menggunakan PBL berkelompok ya, dan di situ anak mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Nah, kemudian anak diminta untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, setelah itu anak akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi anak tersebut. Nah, kemudian nanti ada refleksi. Nanti ada refleksi baik dari kelompok lain. Nanti biasanya kalau ada yang belum dipahami dengan apa yang dipaparkan salah satu kelompok, nanti menanyakan. Kemudian setelah selesai presentasi, biasanya kita melakukan evaluasi, Pak. Melakukan evaluasi, anak kita kasih soal, 1-2 soal. Kemudian setelah selesai evaluasi, ada kesimpulan pembelajaran pada hari itu. Nah, kemudian setelah itu ada refleksi pembelajaran pada hari itu dan diakhiri dengan penutup, yaitu doa penutup. Itu biasanya seperti itu.
Wah, nampak sudah sangat bagus dan kreatif sekali nih Pak, dengan tadi menggunakan media model pembelajaran PBL. PBL, kemudian Ya. dengan tadi medianya menggunakan live worksheet ya Pak ya. Itu sudah sangat kreatif dan bagus Pak menurut saya. Kemudian berapa sih Pak durasi waktu atau berapa JP yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini Pak? Ya. Dan media apa yang dibutuhkan Pak? Ya, untuk pembelajaran kali ini itu durasi waktunya itu 2 JP, 2 jam pelajaran, dan untuk media pembelajarannya seperti biasa saya mempersiapkan PowerPoint Pak, PowerPoint biasanya di Canva. Kemudian tadi ada LKPD, LKPD-nya online, yaitu menggunakan media lab worksheet. Jadi nanti biasanya anak mengerjakan lewat HP mereka masing-masing, dan nanti hasilnya bisa langsung dikirim hasilnya. Nah, kemudian media yang lain seperti LCD, laptop, proyektor itu memanfaatkan media yang sudah ada di kelas. Itu seperti itu. Wah, bagus sekali Pak Sugianto, dengan durasi tadi Bapak 2 jam ya Pak ya. 2 jam Bapak sudah menyiapkan dengan sangat baik media yang dibutuhkan. Ya Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Apa sih Pak yang Bapak dapat simpulkan dari tadi ini, dari observasi ini, dan bagaimana Pak perasaan Bapak sekarang? Ya, baik, dari diskusi yang sudah kita lakukan ini ya, diskusi supervisi ini dapat saya simpulkan bahwa nanti untuk ketika pembelajaran di kelas itu nanti saya akan menggunakan mode pembelajaran PBL gitu, yang dikombin dengan LKPD online yaitu lab worksheet. Nah, kemudian untuk pembelajarannya sesuai dengan tahapan-tahapan pelajaran, nanti diharapkan siswa bisa lebih aktif dan tentunya mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa diharapkan mampu menyukai, ya, senang dengan pembelajaran matematika Pak. Itu harapan saya, karena selama ini matematika itu dianggap sebagai momok untuk anak-anak kita gitu. Dan untuk perasaan saya sendiri pada kegiatan hari ini itu sangat senang sekali. Saya merasa lega dan tentunya lebih percaya diri dengan persiapan-persiapan yang sudah saya lakukan untuk pembelajaran nanti pada saat Bapak mensupervisi. Jadi nanti semoga pada saat pelaksanaan supervisi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Sugianto, tadi Bapak sudah menyampaikan rencana mengajar nanti dengan baik dan saya kira sudah sangat bagus Pak. Dan untuk rencana supervisinya tadi akan dilaksanakan pada hari Senin di kelas 11.3 begitu ya Pak ya? Betul Pak. Nanti hari Senin pas kebetulan jam saya di kelas 11.3, monggo nanti Bapak bisa mendampingi saya ikut masuk di kelas untuk melakukan supervisi. Iya Pak, terima kasih Pak Sugianto atas waktunya. Sama-sama Pak Bustan. Semoga sukses dalam nanti observasinya ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Yuk, Mas. Siap, berdoa mulai.
ya Rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Belum kita mulai pembelajaran, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Abil Haki. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, silakan kalian cek tempat duduk kalian, meja, kolong-kolong meja. Kalau ada sampah, silakan dikeluarkan biar kita nyaman dalam melakukan pembelajaran hari ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi penjumlahan matriks. Ya, kalau sebelumnya kemarin kita sudah belajar mengenai matriks ya, definisi matriks, pengertian matriks, jenis-jenis matriks ya. Jenis-jenis matriks apa saja ya kemarin? Ada matriks persegi, kemudian ya matriks baris ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan matriks. Tujuan pembelajaran kali ini itu pada akhir pembelajaran peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan matriks. Rencana kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya. Nanti LKPD-nya kita gunakan LKPD online ya dengan aplikasi Live Worksheet. Silakan nanti kalian mencermati permasalahannya ya. Setelah itu nanti kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian ya. Kemudian kalian kerjakan LKPD-nya ya. Kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, dari permasalahan yang ada ini silakan kalian amati, kalian diskusikan ya. Kalau ada yang belum kalian ketahui, silakan kalian tanyakan ya, bisa ke Pak Guru atau ke rekan kalian. Silakan untuk LKPD-nya kalian buka grup ya, kemudian dilihat LKPD-nya dibuka, dan sebelum kalian mengerjakan silakan kalian bentuk dulu kelompok ya. Kalian bentuk kelompok, maksimal satu kelompok itu 4 anak. Yuk silakan mengelompok ke kelompoknya masing-masing. Kerjakan LKPD-nya. Kalau ada hal-hal yang tidak diketahui, kalian boleh menanyakan. Silakan kalian tanyakan. Jangan lupa identitas diisi ya. Sudah? Sana. Ya, gimana?
Gimana, no? Ini kan apa biaya yang dibutuhkan untuk penerbangan berarti Mm-mm. bahannya aja ya di rumah itu mas. Nah, ya, ini kan sudah ada semua, no, di sini. Ini untuk bahan brownies, berarti nanti ya disesuaikan dengan pada dapurnya, ya, yang berkaitan dengan bahannya. Kemudian di sini untuk apa nih, bahan bika Ambon, berarti nanti sama bahan bika Ambon. Terus, Bahannya tuh iya, untuk chefnya kan ada di sini di bawahnya, ya, gitu. Ya, jadi disesuaikan dengan perintahnya, gitu. Sudah, Mas. Gimana? Ini kan dari kedua toko. Bentar, Mas. Ini kan dari kedua toko. Ya. Toko pertama untuk bahan brownies 1 juta. Yang kedua 1.500.000. Jadi kan ini kan 1 1 1 2 2 1 2. Tapi antara ini sama ini dijumlah. Iya. Ini. Iya. Nah, kemudian ini disesuaikan dengan pertanyaan yang diminta, ya, di situ. Total biaya yang dibutuhkan untuk bahan brownies ini berarti dari Nah, berarti toko 1 sama toko kedua. iya, berarti total biaya yang dibutuhkan untuk bahan brownies, ya, itu. Ini Ya, berarti yang ditanyakan kan dari dua toko kan? iya, 2 toko A dengan toko B, Iya. ya. Totalnya berapa? Iya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau ini sudah semua, baru nanti dinyatakan ke dalam bentuk matrik. ini langsung apa sih? Langsung gimana maksudnya? Kalau ini kan langsung kalau Iya. Ya, kalau di sini disesuaikan dengan ininya. Iya, nggak apa-apa. Ya, kecuali yang berikutnya ini. Iya. harus Iya, iya.
Dan bisa nanti untuk dan bisa juga gitu ya satuannya. Kalau tidak cukup ditulis saja pakai itu. Kalau tidak pakainya ribuan, nol belakangnya ribuan, ya nol belakangnya. Misalnya 1.991 dia berarti tulisnya 19. Ya. Iya, jadi untuk yang siuran itu berarti
Sudah? Ya, kalau yang sudah silakan klik finish. Berapa rakaat ulang? Ini pakai nama kelompok aja, Pak. Iya, pakai nama kelompok. Sudah ya? Kalau sudah, yuk silakan nanti kalian presentasikan di depan. Ya, kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yuk, Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Silakan, ada yang membagi tugas. Pakai mouse saja biar gampang. Iya, ada mouse-nya. Yuk, silakan dipresentasikan hasilnya. Pertama, tabel biaya untuk kontaan dalam rupiah. Yang pertama, bahan kulit untuk membuat polis yaitu senilai Rp1.000.000. Untuk BKA sendiri yaitu Rp1.200.000. Untuk masak atau ikan dari membuat polis itu sendiri yaitu Rp2.000.000. Sedangkan dari BKA itu Rp3.000.000. Kita bandingkan dengan tabel toko di kota B. Yang pertama, bahan kulit untuk membuat polis Rp1.500.000 dengan selisih Rp500.000 dari sedikit lebih mahal daripada kontaan. Untuk BKA yaitu Rp1.700.000 sedikit lebih mahal juga, Rp500.000 dari pada kota A. Untuk belum masak atau dari kota B, untuk membuat polis itu senilai Rp3.000.000 lebih mahal sedikit, tambah Rp1.000.000. Untuk BKA Rp3.500.000. Kemudian di sini ada pertanyaan, berapa total biaya yang dibutuhkan untuk bahan brownies? Untuk biaya total yang dibutuhkan untuk membuat brownies itu sendiri adalah Rp2.500.000. Untuk yang dibutuhkan untuk membuat bahan BKA itu sendiri yaitu biaya yang dibutuhkan adalah Rp2.900.000.
untuk rumah sak atau membuat produk itu sendiri, biaya yang dibutuhkan adalah 5 juta rupiah. Dan untuk juru masak atau untuk membuat tiga ambon adalah 1.500.000. Bisa kita konversikan ke dalam bentuk matriks untuk toko A sebagai matriks A bisa ditulis sebagai A matriks dalam bentuk matriks 1/1 kolom 1 yaitu 1 juta rupiah, bagi 2 kolom 1 adalah 2 juta. Itu adalah dikatakan sebagai jumlah atau dari pembagian sendiri. Untuk baris 1 kolom kedua adalah hal utama untuk membuat tiga ambon. Sedangkan 3 juta rupiah, baris kedua kolom kedua adalah juru masak atau chef untuk pembuatan tiga ambon itu sendiri. Kita misalkan toko B sebagai matriks B. Bisa kalian lihat, untuk 1.500.000 adalah bahan untuk membuat brownies, bisa dituliskan 1.500.000. Sedangkan pada elemen baris 1 kolom kedua untuk bahan 3 ambon bisa dituliskan 1.700.000. Untuk elemen baris kedua kolom ke-1 itu adalah juru masak atau chef dari pembuatan produksi itu sendiri. Sedangkan sebelah kanan baris kedua kolom kedua adalah pembuatan juru masak atau pembuat dari tiga ambon. Dari kedua matriks tersebut diperoleh seperti matriks di atas. Kita jumlahkan dari matriks A kemudian matriks B diperoleh 1 juta ditambah dengan 1.500.000 dari matriks B menghasilkan 2.500.000. Itu adalah total dari bahan pembuatan brownies dari toko A dengan toko B. Kemudian elemen baris kedua kolom 1 diperoleh 1.200.000 ditambah dengan 1.300.000, maka menghasilkan 2.900.000. Itu adalah bahan utama untuk pembuatan tiga ambon. Sedangkan pada baris kedua kolom ke-1 dari 2 juta ditambah dengan 3 juta, 2 juta dari toko A dan 3 juta dari toko B, itu adalah chef atau juru masak menghasilkan 5 juta. Total biaya dari produksi toko A dengan toko B. Kemudian baris kedua kolom kedua diperoleh 3 juta dari matriks B dan 3.500.000 dari matriks A, maka menghasilkan matriks menghasilkan elemen baru dari 3 juta ditambah dengan 3.500.000 menghasilkan 6.500.000. Matriks yang dihasilkan dari 9 matriks ordo yang dihasilkan tetap sama 2 kali 2 bisa disimpulkan dengan cara operasi 17 matriks, yaitu syaratnya apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Jadi dari matriks A dan B memiliki ordo yang sama, yaitu berordo 2 kali 2. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan maupun dari kami persilakan. Ya, silakan dari kelompok lain. Barangkali ada yang mau menanggapi atau menanyakan. Yo, Hendra. Kelompok berapa? Sebutkan nama. Silakan. Seperti sebenarnya saya dari kelompok 2. Jelaskan bagaimana cara melakukan operasi penjumlahan Operasi penjumlahan matriks. Ya, silakan Mas ditanggapi.
cara melakukan operasi penjumlahan matriks. Itu caranya. Yang pertama, kita ketahui dulu syarat dari penjumlahan dua matriks, yaitu memiliki kedua matriks memiliki order yang sama. Jadi kita lihat pada matriks berikut, matriks A dengan order 2 kali 2 dan matriks B juga memiliki order 2 kali 2. Jadi kedua matriks ini kemungkinan besar memang bisa digunakan dengan cara yang pertama, kita lihat matriks itu sendiri terdiri dari antara baris dan kolom. Kita lihat cara penjumlahannya itu baris ke-1 dijumlahkan juga dengan baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks berikutnya. Jika kita tulis 1 juta dari matriks A dari kolom baris 1 dan kolom 1 itu 1 juta, pada matriks B baris ke-1 kolom ke-1 adalah 1.500.000. Maka dari kedua penjumlahan ini menghasilkan matriks baru dengan elemen baris ke-1 kolom ke-1 dengan hasil yang berbeda, yaitu 2.500.000 merupakan hasil dari 1.500.000. Itu juga berlaku untuk matriks-matriks selanjutnya. Cukup jelas? Ada lagi dari kelompok lain? Barangkali ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Nggak ada? Ya udah, kalau tidak ada silakan kalian tutup dan kembali ke tempat duduk kalian. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kelompok 4. Ya, baik, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya, silakan nanti hasil pekerjaan kalian, LKPD-nya sudah dikirim semua? Sudah. Kalau sudah, menurut kalian untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kesimpulannya gimana? Penjumlahan dua matriks itu syaratnya apa ya? Gimana? Ya, kedua matriks memiliki ordo yang sama. Jadi syarat dua matriks bisa dijumlahkan, syarat penjumlahan matriks itu kalau kedua matriks mempunyai ordo yang sama. Ya, kemudian cara menjumlahkannya gimana? Cara menjumlahkannya gimana? Gimana Mas Abil? Cara menjumlahkan matriks? Ya. Menjumlahkan kedua buah matriks yang baris dan kolomnya sama. Menjumlahkan dua buah matriks yang baris dan kolomnya sama. Ada lagi? Geza, gimana cara menjumlahkan matriks? Dengan elemen baris pertama, kolom pertama itu dijumlahkan dengan elemen baris pertama, kolom pertama juga. Ya. Ya, jadi untuk menjumlahkan matriks itu dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen pada matriks, elemen baris pertama, kolom pertama matriks pertama dijumlahkan dengan elemen baris pertama, kolom pertama pada matriks kedua. Ya, jadi seperti itu untuk menjumlahkan matriks. Ya, gitu. Jelas ya untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, silakan kalian buka. Nanti kita akan mengerjakan kuis ya untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Silakan kalian buka grup kalian, kalian kerjakan kuis yang sudah Pak Guru share lewat grup kelas.
Nah ya, silakan nanti kalian kerjakan link kuis ya untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, kalau sudah silakan kalian buka grup, kalian buka linknya untuk link kuis hari ini. Silakan kalian kerjakan di kertas, kemudian kalian foto hasilnya dan diupload di sana. Yuk, silakan. Sudah semua? Ya, kalau sudah silakan kalian upload. Sudah dikirim? Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan refleksi. Ya, untuk mengerjakan refleksi, silakan kalian buka kembali grup kelas kalian, kemudian kalian masuk ke link refleksi. Silakan diklik, kemudian dikerjakan refleksi untuk hari ini. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah dikirim? Sudah, oke. Ya. Kalau sudah, berarti untuk pembelajaran hari ini selesai sampai dengan pengisian lembar refleksi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, nanti silakan kalian pelajari materi perkalian matriks. Ya. Nanti silakan kalian pelajari perkalian matriks untuk pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Cukup. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sinan Musfiki, fasilitator calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Yang saya hormati Bapak Agung Triyono, pengajar praktik calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugianto. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bustan. Selamat pagi juga. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik sekali. Dan Pak Bustan, gimana kabarnya? Ya, Pak. Alhamdulillah saya juga baik, Pak. Begini Pak. Bagaimana perasaan Bapak Sugianto setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin Pak, pada saat supervisi Pak? Alhamdulillah untuk perasaan saya setelah mengaplikasikan perangkat pembelajaran yang sudah saya rencanakan,
saya merasa puas sekali dan karena apa yang sudah saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik di pembelajaran pada waktu itu. Oke, Pak. Oke. Menurut Bapak, apakah proses pembelajaran itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, Bapak? Jadi berdasarkan proses pembelajaran yang saya rencanakan lewat modul pembelajaran, alhamdulillah semua tahapan-tahapan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, bagus sekali ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang membuat Bapak itu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan kemarin Pak? Ya, jadi untuk pelaksanaan kemarin itu sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan, itu yang membuat saya puas dan sudah sesuai seperti tujuan pembelajaran yang saya harapkan gitu. Dan yang membuat saya merasa kurang puas itu ada beberapa murid yang belum sesuai seperti yang diharapkan pada tujuan pembelajaran. Jadi masih ada beberapa persen siswa yang masih mengalami kendala. Oh gitu ya Pak. Iya. Nah dari pengamatan Pak Sugianto tadi, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Pak? Ya, jadi meskipun ada beberapa siswa yang masih belum mencapai kompetensi yang diharapkan, tapi alhamdulillah sudah sebagian besar, hampir ya 80 sampai 90% siswa sudah mencapai kompetensi. Gitu. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan nih Pak, jadi nggak semuanya itu tercapai ya Pak ya. Iya. Nah, apa sih Pak yang menjadikan kesulitan siswa selama proses pembelajaran kemarin Pak? Karena kemarin itu pembelajarannya kita menggunakan media online, yaitu lab worksheet untuk medianya. Nah ini kendalanya pada perangkat yang siswa gunakan, itu masih ada banyak siswa yang mengalami kesulitan, terutama kaitannya dengan jaringan. Gitu. Jadi memang dengan kita menggunakan media online itu membutuhkan jaringan internet yang lumayan banyak, kapasitas yang banyak. Jadi ini yang menjadi kendala buat anak-anak. Berarti kesulitannya itu di jaringan internet nih Pak, yang masalah kemarin begitu. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Sugianto lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Iya, jadi kemungkinan besar nanti ke depannya berarti saya bisa mempersiapkan mungkin kita minta ke sekolah untuk memfasilitasi anak misalnya wifi ya secara gratis di tiap-tiap kelas gitu. Itu pun bila memungkinkan. Kalaupun tidak ya kemungkinan agar tidak menjadikan kendala, nanti selain menggunakan media online juga kita antisipasi dengan media manual. Ya, berarti harus ada LKPD manual. Harus ada dua alternatif solusi ya Pak. Jadi biar pembelajaran di kelas tetap bisa berjalan. Betul. Yang namanya kadang kendala ya Pak pasti terjadi Pak. Dalam hal apapun lah Pak. Nah Pak, kemudian hal-hal apa saja Pak yang Bapak dapatkan dari kegiatan supervisi kemarin Pak? Ya, jadi yang pertama mungkin kemandirian anak. Di sana dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, itu untuk pembelajaran kemarin itu anak lebih mandiri gitu. Jadi di situ kan saya memberikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa, baik itu individu maupun kelompok, dan di sini anak sudah menunjukkan kemandiriannya untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik secara individu
maupun berkelompok kerjasama dengan rekan. Perlu kolaborasi nih Pak intinya Nggih, nih, Pak. nggih. Nah, kemudian kira-kira nih Pak, apa yang akan Pak Sugianto lakukan untuk pertemuan berikutnya Pak? Ya, untuk pertemuan berikutnya mungkin saya akan lebih fokus ke persiapan awal nih. Jadi ya biar anak itu lebih siap pada waktu mau menerima pelajaran, karena pelajaran saya itu lumayan menjadi momok Pak selama ini. Matematika Iya, nih Pak. matematika. Jadi kita perlu membangkitkan semangat anak di awal biar anak itu siap untuk menerima pembelajaran sehingga materi yang saya sampaikan bisa terserap dengan baik. Nggih Pak, nggih Pak. Baik Pak, saya rasa sudah cukup nih Pak untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik, Amin. lancar. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Ustaz, terima kasih juga atas kesempatannya. Terima kasih kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.